Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema not number one, bukan yang nomor satu, bukan yang nomor satu. Dan mari kita mulai dengan berpikir demikian. Di dalam hidup kita sadar atau tidak sadar, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Dalam satu hari ada berapa banyak pilihan yang kita lakukan. Kita mau melakukan apa dari sisi aktivitas, kita mau berjumpa dengan siapa, pada waktu kita sudah memutuskan aktivitas apa di dalamnya, masih ada pilihan-pilihan dan pilihan semuanya. Kita diperhadapkan dengan pilihan sehingga kita harus membuat prioritas. Tapi bukan cuma kita diperhadapkan dengan banyak pilihan yang menuntut kita membuat prioritas, tetapi juga waktu kita terbatas. Mungkin ada banyak hal yang ingin kita lakukan, waktu kita terbatas, sehingga kita harus membuat prioritas di dalam hidup kita. Apa yang kita anggap penting, kita taruh yang paling atas. Apa yang kita anggap tidak seberapa penting, kita taruh yang paling bawah. Dan itulah sebetulnya yang seringkali menjadikan masalah di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan suami istri. Ketika misalnya istri berkata sesuatu begitu, kemudian suaminya mendengar, tapi bagi istri penting, bagi suami tidak seberapa penting. Lalu istri berkata begini, oh aku tidak dihargai. Padahal yang tidak dihargai bukan istrinya. Yang tidak dihargai itu adalah apa yang dikatakan oleh istrinya. Kalau bingung, saya kasih contoh ya, misalnya kalau istri itu berkata sesuatu, itu maknanya seringkali luar biasa, saudara. Hanya perlu memberikan sebuah informasi gitu, kalimatnya indikatif, suami-suami menangkapnya selalu imperatif kan gitu. Pah, galon di rumah habis. Itu indikatif ya, tidak memerintah gitu. Tapi suami langsung mengambilkan galon dan memasangnya. Suami langsung mengerti bahwa itu adalah sebuah imperatif, sebuah perintah. Istri saya juga gitu. Saya baru datang ke Singapura, istri saya langsung chat, "Pah, jangan lupa minum vitamin." Saya chat balik, "Kekuasaanmu cuma di Indonesia, bukan ASEAN." Nah, terus dia jawab, "Ya, saya penguasa alam semesta." Terus saya jawab, "Siap." Gitu. Nah, seringkali saudara istri ngomong sesuatu gitu, kita suami tidak melakukan karena kita menganggap itu tidak penting. Nah, karena apa yang diomong tidak penting, kita tidak melakukan, istri merasa bahwa dia tidak dianggap penting. Begitu pula dengan sebaliknya. Dalam hidup kita ada banyak pilihan, tapi waktunya sangat terbatas. Ada banyak pilihan, tapi ada banyak keterbatasan, sehingga kita harus memilih mana yang didahulukan. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kira-kira prioritas hidup kita itu apa? Kalau saya mau tanya, kita mengurutkan 5 hal paling penting di dalam hidup kita, dan saya ingin kita mengurutkan dari yang paling penting, kira-kira yang muncul paling atas apa? Apa? Mantan? Enggak lah ya, masa mantan? Mungkin kalau saya bisa membaca pikiran kita semua, mungkin urutannya begini saudara. Allah nomor 1, nomor 2 itu keluarga, kalau mau lebih spesifik berarti mertua. Langsung tahu ya siapa yang bermasalah dengan mertua, siapa yang tidak. Terus yang ketiga mungkin pekerjaan atau studi. Yang keempat mungkin pelayanan. Dan yang kelima mungkin hobi. Siapa yang prioritas hidupnya kurang lebih seperti ini? Saya mau tahu. Nggak ada? Nggak ada? Oh, ada beberapa. Kalau kita jujur ya, kalau hamba Tuhan biasanya gini. Allah, keluarga, pelayanan. Biasanya gitu. Hobi itu nomor 150-an, kurang lebih begitulah. Kalau hamba Tuhan begitu, hamba Tuhan itu ditanya hobinya apa gitu, susah jawab ya hamba Tuhan. Hamba Tuhan jarang punya hobi, jarang punya hobi. Saya nggak tahu kenapa hamba Tuhan. Mungkin karena nggak ada waktu untuk punya hobi begitu. Kalau saya sukanya futsal gitu. Kenapa? Karena saya bisa nendang bola sekeras-kerasnya dan tidak disalahkan. Ya. Bisa melampiaskan emosinya, bukan ya, saya bukan futsal, saya tidak sekeras itu. Jadi hati saya itu walaupun wajahnya kayak begini, hatinya itu kayak Doraemon gitu. Hati saya itu lembut, jadi olahraga saya nggak mungkin lah yang futsal begitu, nggak mungkin ya. Olahraga saya Muay Thai. Kalau Bapak Ibu saudara menjawab urutannya begini, Allah nomor 1, maka saya mau berkata begini, kita ini tetap tidak menghormati Allah. You still dishonor God. Kalau Allah diletakkan nomor 1 di antara prioritas hidup kita. Dan mungkin kita berkata, wow, kenapa salah ya? Lalu ada opsi yang kedua nih. Bagaimana kalau kita menganggap Yesus itu sebagai the greatest of all time, the GOAT?
The greatest of all time. Siapa di sini yang setuju bahwa Yesus itu layak disebut sebagai the GOAT, the greatest of all time? Wah, banyak orang akan dengan mudah mengaminkan ya. Yesus adalah the greatest of all time. Tapi you know what? Let me tell you this. Kalau kita menganggap Yesus sebagai the greatest of all time, kita tetap dishonoring Him. Kenapa kalau kita menempatkan Allah di atas, menempatkan Yesus sebagai the greatest, berarti itu cuma different degree. Padahal Yesus itu different kind, bukan different degree. Kalau different degree itu bukan Tuhan yang inginkan di situ. Tuhan inginkan kita meletakkan Dia sebagai different kind dan tidak ada yang lain. Yang Tuhan inginkan itu bukan menjadi nomor satu, tetapi menjadi satu-satunya. Sehingga dengan kata lain saya mau berkata begini, putting Jesus in number one position is still an insult at Him. Kalau saudara menempatkan Yesus sebagai posisi yang paling pertama di dalam hidup saudara, the greatest of all time, tetap saudara menghina Dia. Karena itu saudara sedang berkata begini, Yesus itu sama dengan yang lain, cuma Dia lebih tinggi. Itu kalau saudara menjadikan Yesus number one. Makanya hari ini kita akan belajar, Yesus bukan cuma number one, tapi the only one. Ketika kita berkata Yesus itu the only one, maka kita menganggap bahwa yang lain itu tidak bisa dibandingkan dengan Dia. Dan mari kita membaca teksnya. Hari ini kita cuma membahas 2 ayat saja, dan good newsnya adalah saya tidak akan menjelaskan kata-kata Ibraninya, bahasa aslinya dan sebagainya, karena saya sudah tahu perekonomian sudah cukup sulit, harga sewa apartemen juga sudah mulai mahal di Singapura ya, pajak dan sebagainya terlihat dari wajah-wajah Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi saya tidak akan membahas ayatnya terlalu rumit untuk kita, tapi kita mencoba membacanya, merenungkannya. Nah, merenungkannya ini yang menurut saya tidak mudah. Ayatnya sederhana, pendek, tanpa Ibrani pun ayat ini sudah cukup memusingkan kita. Mari kita membaca. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bahasa Indonesia kurang lebih menerjemahkannya seperti itu. Dari sisi teks Ibraninya, ayat yang keempat itu bisa diterjemahkan Tuhan Allah kita adalah Esa, atau Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa, seperti yang kita miliki di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, atau Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan saja. Apapun cara kita menerjemahkan, secara gramatikal itu memungkinkan. Jadi apapun cara kita menerjemahkan dari semua kemungkinan ini, secara gramatikal semuanya oke. Dan apapun yang kita pilih tidak akan mengubah arti ayat ini terlalu banyak. Ayat ini tetap memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu Allah kita. Kita punya Allah, yaitu namanya Tuhan, YHWH, dan Tuhan ini adalah Esa. Dan kita harus mengasihi Tuhan ini dengan segenap kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu yang mau disampaikan di dalam ayat ini. Nah, sebelum nanti saya akan menguraikan ayat ini satu persatu, saya ingin memberitahu Bapak Ibu bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali. Bahkan mungkin bukan sebuah hal yang melebih-lebihkan, exaggeration, kalau kita mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling penting di dalam Perjanjian Lama. Mengapa saya setuju bahwa ayat ini adalah ayat yang paling penting di dalam Perjanjian Lama? Ada 3 alasan, dengan cepat saya terangkan, yaitu pertama secara kontekstual, yang kedua secara kultural, dan yang ketiga secara teologis. Dan saya akan menerangkan masing-masing untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita lihat pertama secara kontekstual. Kitab Ulangan itu adalah kitab yang penting karena mempersiapkan bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita membaca Keluaran, mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka membuat perjanjian di Sinai dengan Tuhan, lalu ada banyak aturan-aturan sampai bilangan, itu adalah perjalanan bangsa Israel ke padang gurun. Lalu setelah bilangan selesai, mereka mulai berhenti di satu tempat dan Tuhan mau memimpin mereka masuk tanah Kanaan. Dan disitulah kitab Ulangan diberikan. Nah, kitab Ulangan kalau kita membaca posisinya, maka kita akan tahu begini, 3 pasal pertama dari Ulangan, yaitu Ulangan 1 sampai Ulangan yang ketiga, Musa itu mengingatkan tentang perjalanan bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Tuhan.
Musa mengingatkan bagaimana kalian dulu berperang dan Tuhan menyertai kalian. Tuhan itu sudah sangat baik kepada kalian. Itu Ulangan 1-3. Ulangan 4 dan 5, Musa kemudian mengingatkan kembali tentang 10 perintah Tuhan. Mengingatkan bahwa engkau harus menaati Tuhan. Menaati didasarkan pada apa? Kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik dulu, pasal 1-3. Makanya sekarang bangsa Israel harus menaati Tuhan. Selalu di dalam Alkitab saudara, the goodness of God itu selalu menginisiasi our obedience to Him. Selalu, jangan sampai kita balik, kita menaati Tuhan supaya mendapatkan kebaikan Tuhan. Itu salah, itu kekristenan jungkir balik. Di dalam Alkitab selalu dimulai dengan Allah yang berbuat baik kepada kita. Kalau tidak percaya nanti pulang rumah baca Keluaran pasal 20 ya, 10 perintah Allah diberikan. Perintah pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila ya. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi sebelum perintah pertama ada kalimat apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Selalu dimulai dengan what God has done for us. Itu starting pointnya dulu. Baru kita we do something for God. Urutannya jangan dibalik. Nah, kalau kita kembali ke kitab Ulangan tadi, pasal 1 sampai pasal 3 bicara tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pasal 4 sampai 5, Musa mengulang 10 perintah Allah dan memberitahu bangsa Israel untuk taat. Setelah itu baru ayat pasal ke-6 yang kita baca. Pasal yang ke-6 Musa memulai dengan kalimat begini, kamu akan sampai ke negeri Kanaan. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berhasil kalau kamu memperhatikan ini. Nah, yang pertama kali harus diperhatikan apa? Ayat kita tadi. Berarti di dalam konteks kitab Ulangan, posisi ayat yang kita baca tadi, posisinya sangat penting sekali. Setelah Tuhan mengingatkan kebaikannya, Tuhan mengingatkan perintahnya, lalu dimulai dengan kalimat yang kita baca. Secara kontekstual. Sekarang kita lihat secara kultural atau secara religius. Kalau saya kasih dalam kurung, karena bagi orang Yahudi, kultur dengan religi itu sama. Tidak ada pemisahan antara yang namanya budaya dan agama. Pemisahan antara budaya dan agama itu baru ada di budaya barat. Ketika agama dan negara dipisahkan. Dan saya tahu Singapura sangat memisahkan itu. Karena Singapura pernah punya sejarah yang cukup kelam, terjadi masalah, terjadi kekacauan. Karena masalah antar umat beragama. Dan itu kurang lebih terjadinya tahun 50-an kalau saya tidak salah. Ada yang pernah tahu ceritanya ini enggak? Kok saya tiba-tiba lebih Singapurian ya daripada saudara yang tinggal di sini? Ada sejarahnya begitu. Makanya mendiang tokoh yang dihormati Singapura yaitu Bapak Lee Kuan Yew, dia sangat menekankan sekali jangan sampai ada kerusuhan atas nama agama. Disitulah agama mulai dipisahkan dari negara, dari budaya. Tapi dalam zaman bangsa Yahudi, agama dan budaya campur jadi satu. Nah, bangsa Yahudi kalau berdoa tiap pagi atau berdoanya dia biasa sehari 3 kali, mereka memulai doanya dengan kalimat ini. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Asa. Tiap kali doa dimulai dengan itu. Tiap kali doa dimulai dengan itu. Berarti ayat ini sangat penting secara kultural atau secara religius. Tetapi ayat ini juga sangat penting secara teologis. Kenapa sangat penting secara teologis? Kita ingat pada waktu Yesus ditanya oleh seseorang, dijebak lebih tepatnya di Matius 22, Yesus dijebak. Perintah mana yang terbesar di dalam Taurat? Wah, ini jebakan. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu terpecah jadi 2. Ada yang kelompoknya Hillel, ada yang kelompoknya Rabbi Shammai. Kelompoknya Hillel mempercayai bahwa perintah-perintah Tuhan itu ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Tapi Shammai menganggap semua perintah Tuhan itu sama saja. Bahkan beberapa rabi Yahudi yang menganggap perintah Tuhan itu ada urutannya. Urutannya beda-beda juga. Jadi ketika Yesus diberi pertanyaan, what is the greatest commandment in the scripture? Ini pertanyaan yang sangat dilematis buat Yesus. Atau kalau kita biasanya bilang ini buah simalakama. Semoga yang muda-muda masih tahu ya, buah simalakama. Kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu mati. Itu namanya buah simalakama. Buah yang dilematis sekali. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Yesus diberi buah itu.
Karena dia bijaksana, dia tahu what to do. Yaitu dia mengemut aja makanannya. Sehingga tidak ada yang mati. Dalam arti begini, ketika orang lain bertanya, perintah mana yang terbesar? Yesus mengoreksi pertanyaannya. Karena bagi Yesus yang paling penting bukan perintah mana yang terbesar, tapi yang paling penting adalah apa yang terbesar di dalam semua perintah. Saya ulang sekali lagi ya. Orang Yahudi bertanya begini, perintah mana yang terbesar? Yesus jawabnya, di antara semua perintah, apa sih yang terbesar? Apa yang terbesar di dalam semua perintah? Jawabannya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kalau kita taat tanpa kita mengasihi, percuma. Itu namanya memanipulasi. Saudara berbuat baik kepada orang lain tanpa mengasihi orang itu, maka itu bukan kasih. Itu seringkali menjadikan manipulasi. Saudara memberi karena saudara mau mendapatkan keuntungan dari orang itu. Yang paling penting adalah kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi. Dorongan untuk berbuat baik harus dari kasih. Other than that, maka yang kita lakukan itu tidak baik. Contoh misalnya, saya berbuat baik supaya masuk surga. Pada waktu saya berbuat baik kepada orang lain, maka saya sedang memanipulasi orang itu untuk kepentingan saya, yaitu saya masuk surga. Kelihatannya saya berbuat baik, tapi sebetulnya saya cuma menganggap orang itu sebagai alat saja. Yang paling penting itu saya. Atau kalau saudara berbuat baik supaya diberkati, saudara berbuat baik supaya mendapatkan pahala. Kalau dorongannya begitu, berarti apapun kebaikan yang saudara lakukan menjadi tidak baik. Kalau saya biasa memberi ilustrasi ini, ilustrasinya bagus sekali karena saya sendiri yang menciptakan. Apa bedanya saudara itu memberikan bantuan sosial, suap, perhatikan ya, bantuan sosial, suap, dan dirampok orang. Ada kesamaannya. Bayangkan saudara itu sedang membeli banyak barang untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu saudara naik mobil box, saudara taruh semua barangnya di situ, saudara pergi ke perumahan kumuh dan saudara membagi-bagikan barang itu. Barangnya habis. Namanya apa ini? Namanya apa? Ya, baksos, bakti sosial ini namanya. Tapi bayangkan begini, saudara bawa mobil yang sama, bawa bahan makanan yang sama, saudara berikan kepada pejabat-pejabat. Di masing-masing rumahnya saudara berikan, lalu pindah pejabat lain saudara berikan, supaya nanti semua urusan perusahaan berjalan lancar. Namanya suap. Kalau mau lebih bagus namanya gratifikasi. Istilahnya lebih bagus tetap artinya sama, suap ya gitu. Cuma sekarang di Indonesia itu namanya lebih bagus gratifikasi gitu kan. Tetap aja suap, padahal yang dilakukan sama nggak sih? Sama. Bayangkan lagi, saudara sedang mengendarai mobil box itu dengan semua bahan makanan di dalamnya, lalu saudara di tengah jalan dirampok orang. Dan barang saudara diambil semua. Setelah itu saudara pulang rumah ditanya oleh anggota keluarga, dari mana? Dari baksos saya. Tapi penerimanya aktif banget, ngambil sendiri. Enggak lah, kita enggak akan menyebut itu baksos. Itu namanya perampokan. Lalu apa yang membedakan? Padahal kan sama-sama memberikan bahan makanan kan ya. Sama-sama memberikan barang. Yang membedakan apa? Motivasi kita. Lah kalau motivasi kita bukan mengasihi, ya namanya suap, ya namanya perampokan begitu. Kalau kita memberi supaya mendapatkan sesuatu, itu namanya bukan bakti sosial. Apa yang mendorong saudara melakukan sesuatu itu matters. Bukan cuma tindakan kita, tapi the why. Bukan cuma the what and the how, tapi the why itu akan menentukan perbuatan baik kita. Kemarin pada waktu bincang-bincang ngobrol tentang khotbah bersama hamba Tuhan di sini, saya memberikan sebuah ilustrasi yang sangat klasik sekali sebagai contoh bagaimana kita bisa melucu tanpa kita harus humoris gitu. Lalu saya membuat sebuah cerita. Ini ceritanya bukan dari saya sebetulnya. Cerita udah cukup terkenal sekali, sudah lama banget ceritanya. Ada seorang ayah yang merayakan ulang tahun anaknya 17 tahun. Bukan 17 Agustusan, bukan. 17 tahun dia merayakan ulang tahun, sweet 17 anaknya. Dan karena dia orang kaya, dilakukan di rumah di kolam renang. Pada waktu acara, di tengah-tengah acara, ternyata anak perempuannya ini yang sedang pakai gaun pesta terpeleset jatuh masuk ke kolam renang dan dia tidak bisa berenang.
Dia teriak-teriak minta tolong, tapi orang-orang bingung mau nolong seperti apa karena pakai jas. Nanti kalau dia masuk ke situ basah kuyup nggak bisa makan. Nanti terus bagaimana dia nggak bawa pakaian ganti, banyak orang tuh bingung. Ketika semua lagi bingung tiba-tiba seorang anak muda masuk ke air situ. Lalu gak lama pemuda ini keluar bersama dengan cewek tadi. Keluar berdiri di tepi kolam renang. Semuanya tepuk tangan. Wah, tepuk tangan untuk pemuda itu. Dan bapak cewek itu ngerti. Tahu peristiwanya. Dia mendatangi pemudanya dan bertanya, "Anak muda, kamu telah menyelamatkan nyawa anakku. Kamu mau apa? Saya kasih." "Oh tidak Pak, tidak usah. Tidak usah, saya tidak mau apa-apa." "Jangan, kamu harus nyebut sesuatu." "Jangan Pak, saya tidak mau apa-apa." Kemudian si ayah tetap ngotot, "Saya mendesak ya. Saya ingin berterima kasih sama kamu. Jadi kamu harus nyebut, minimal satu, kamu harus nyebut." Akhirnya sang pemuda berkata, "Oke Pak, saya cuma mau satu." "Kamu mau apa?" "Saya cuma mau tahu siapa yang dorong saya tadi masuk ke kolam renang." Dari awal saudara mengagumi pemuda ini, benar ya? Begitu tahu terakhir dia melakukan itu bukan karena mengasihi, tetapi karena terpaksa. Pikiran kita terhadap pemuda tadi langsung berubah seketika. Dan itu memberitahu kita satu hal, yang paling penting bukan masalah what you do, but also why you do what you do. Ayat ini penting secara teologis karena semua ketaatan kita, seluruh kitab suci Yesus berkata, segala perintah di dalam kitab suci bergantung kepada hukum ini, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Dari ayat kita akan melihat bagaimana Tuhan adalah nomor satu, bukan salah satu, bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Mengapa Tuhan adalah satu-satunya dan Tuhan satu-satunya dalam hal apa? Mari kita melihat dua hal, saudara. Yang pertama, Tuhan itu adalah satu-satunya dalam keberadaan, the only one in existence. Saudara bayangkan situasi bangsa Israel pada waktu itu. Semua bangsa lain di sekeliling Israel itu menyembah banyak dewa yang dikenal dengan nama politeisme. Poli itu sudah tahu ya, poli itu artinya pasti banyak. Kalau saya selalu menerangkan begini, saudara tahu bedanya klinik dengan poliklinik? Klinik dengan poliklinik itu gampang. Kalau semuanya dokter mata jumlahnya 1000 ada di satu tempat, namanya klinik mata. Tapi kalau ada dua dokter spesialis yang beda di satu tempat, namanya poliklinik. Aneh ya. Ini semua dokter mata 100 orang tetap namanya klinik mata. Tapi begitu ada dokter mata plus dokter kandungan, itu namanya sudah poliklinik. Karena poli itu artinya banyak. Teisme itu dari kata theos. Theos itu Allah artinya. Kalau ngomong harus benar ya, mahasiswa saya karena saya dosen Yunani, saya biasanya sangat tegas untuk memeriksa cara ngomongnya. Karena banyak ambatuan kalau ngomong theos Allah itu gini, theos itu bukan Allah. Kalau Allah itu gini, theos. Ngerti ya, ada hembusannya. Maka saya seringkali kalau ngomong sama mahasiswa saya itu, saya suruh gini, saya suruh ngambil uang, sebentar ya, saya ngambil uang kecil. Nah, misalnya ini. Kalau ngomong tuh ininya harus gerak gini. Theos. Ada mahasiswa saya itu nggak bisa. Theos nggak bisa. Terus dia gini, theos, tangannya gerak. Nggak bisa. Saya langsung tahu kalau itu salah. Ada yang ngomong gini, theos. Nggak ya. Nah, saya cuma mau pamer aja kalau saya punya uang Singapura ya. Oke. Theos itu artinya Allah, poli itu banyak. Pokoknya ingat ya, poli banyak, theos itu Allah. Jadi politeisme itu mempercayai banyak Allah. Gampang, pokoknya kalau poli itu artinya banyak ya. Makanya sekarang saudara langsung tahu artinya politikus apa. Untuk yang tahu-tahu aja ya. Oke, berikutnya saudara itu obrolan pinggir jurang, saya nggak mau melanjutkan. Selain politeisme mempercayai banyak Allah, pada waktu itu juga ada yang namanya henoteisme. Henoteisme juga berasal dari bahasa Yunani artinya hen. Hen itu satu. Nah, henoteisme beda dengan politeisme. Kalau politeisme itu ada banyak Allah, semuanya setara, tempatnya itu beda-beda. Jadi ada daerah darat, laut, dewa perang, dewa pertanian, itu semua sama. Tapi kalau henoteisme berkata begini, ada banyak Allah,
tapi ada satu yang paling hebat. Misalnya orang mempercayai Baal, dewa yang paling hebat. Orang mempercayai Marduk sebagai dewa yang paling hebat. Itu namanya henoteisme. Dan ternyata Alkitab kita menuntut kita bukan cuma begini. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu nomor satu. Bukan. Bukan nomor satu, tetapi satu-satunya. Di antara semua Allah, dia adalah satu-satunya Allah. Bukan Allah yang nomor satu. Dan kita tahu apa yang disampaikan di sini benar-benar tidak lazim, tidak wajar menurut budaya pada waktu itu. Bagaimana bisa? Semua bangsa di sekitar Israel itu menyembah banyak dewa. Dan mereka kalaupun bukan politeisme, mereka itu henoteisme. Tapi di sini saudara, Allah menuntut monoteisme. Allah itu satu-satunya. Dan ajaran Alkitab memang seringkali begitu, berbeda dengan budaya. Makanya saya mau bilang begini, biblical teachings often look radical and countercultural, but should not be seen as a sign of arrogance. Memang ajaran-ajaran Alkitab itu seringkali radikal, saudara. Bedanya dengan yang ada di luaran sana itu bedanya benar-benar sampai ke akar-akarnya. Itu namanya radikal, dari bahasa Latin radix. Tetapi bukan cuma radikal, tetapi counter cultural. Bahkan Timothy Keller berkata begini, saudara. If you think that you preach the gospel and other people are not offended by it, what you preach is not the gospel. Karena Injil itu pada dasarnya counter cultural. Bagaimana tidak, saudara? Ketika dunia berkata kamu tuh hebat, manusia itu spesial, kamu itu apapun yang kamu katakan bisa menjadi kenyataan. Whatever you say it will happen. Whatever you imagine it will come true. You are so wonderful. Human potential movement. Tapi di dalam Injil kita diberitahu apa? Kamu orang berdosa, tidak ada yang baik dalam dirimu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah. Allah adalah satu-satunya solusi di dalam hidupmu. Counter cultural enggak? Kalau sampai kita berkhotbah dan orang lain tidak merasa offended, yang kita khotbahkan mungkin bukan Injil, mungkin bukan ajaran Alkitab. Makanya saya selalu memberitahu orang begini, ketika kita menyampaikan keyakinan kita pada orang lain, tidak usah ofensif. Kenapa? Karena kebenaran pada dirinya sendiri selalu ofensif. Orang yang merasa tidak benar selalu merasa disalahkan, walaupun kita tidak menyalahkan orang itu. Karena kebenaran itu selalu ofensif dan kebenaran itu selalu eksklusif. Kalau ini benar, kebalikannya pasti bukan. Kalau ini benar, yang lain dengan ini pasti bukan. Jadi saudara kalau menyalahkan orang lain, belum tentu saudara benar. Tapi kalau saudara menunjukkan dirimu benar, berarti saudara sedang menyalahkan orang lain. Walaupun saudara tidak merasa menyalahkan. Karena kebenaran itu selalu ofensif. Makanya saya selalu memilih untuk menunjukkan kebenaran daripada memberitahu orang lain salah. Pernah lihat gak anak kecil bertengkar? 2 ditambah 2, si A ngomongnya 5. Terus disalahkan sama temannya si B. Kamu 2 tambah 2 kok 5? Bodoh banget, salah. 2 tambah 2 itu sama dengan 3. Terus akhirnya gurunya datang. Kenapa ini bertengkar? Terus si B-nya ngomong gini, Bu, si A loh bu, mosok 2 tambah 2 sama dengan 5. Salah kan bu? Gurunya bilang, iya salah itu. Loh ya kan, kamu salah, berarti aku benar. Enggak dong, belum tentu. Tapi kalau kamu benar, orang lain yang beda dengan kamu otomatis salah. Kalau si B itu ngomong 2 tambah 2 sama dengan 4, temannya yang lain yang tidak jawab 4 pasti salah. Pahamnya maksud saya? Makanya kita itu tidak perlu ofensif ketika memberitahu orang lain. Tidak usah menghakimi orang lain. Tidak usah kita benar-benar. Saya diajari sama Pak Joseph Tong sebetulnya, mentor saya. Saya bersyukur. Pak Tong bilang gini, kamu kalau ngomongin orang jangan telunjukmu begini-begini, jangan. Nanti orang itu gak setuju sama kamu bukan karena yang kamu omong, karena telunjukmu ini orang gak setuju. Makanya kalau kamu mau ngomongin orang salah, jangan ditunjuk-tunjuk di depan wajahnya. Dipeluk, dirangkul, sambil dikepuk gini loh. Dan itu sekarang saya terima, saya lakukan, cuma saya kembangkan. Karena kan seorang murid harus lebih tinggi dari gurunya. Jadi saya tepuk-tepuk pundaknya orang sambil bawa silet. Dan ternyata cukup efektif memang, saudara. Memang kita harus kontrakultural.
Tapi ini bukan tanda kesombongan. Kalau ada orang yang menganggap itu tanda kesombongan, maka kita jelaskan kepada dia, ini bukan tanda kesombongan. Karena orang Kristen itu justru mengakui kita yang paling berdosa. Orang Kristen itu selalu mengatakan kita ini orang-orang yang berdosa. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kalau saudara disebut sombong itu berarti saudara merasa diri lebih baik daripada orang lain. Atau kalau yang saudara klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu berarti namanya sombong. Tapi kalau saudara menyatakan sebuah fakta, belum tentu pada dirinya sendiri merupakan sebuah kesombongan. Belum tentu pada dirinya sendiri itu merupakan sebuah kesombongan. Mengingat ini semua, saya ingin memberikan nasihat terutama bagi kita yang hidup di Singapura dengan semua tantangannya yang sangat khas sekali. In the context of religious pluralism and epistemological relativism, we should share our faith rationally, humbly, wisely, lovingly, and relevantly. Kita tinggal di tengah budaya, paradigma kultural yang disebut religious pluralism. Pluralism dengan plurality itu berbeda. Plurality itu fakta bahwa ada banyak agama. Pluralism itu berarti setiap agama punya jalan keselamatannya sendiri. Keyakinan bahwa semua jalan menuju Roma. Semua agama adalah sama. Itu namanya religious pluralism. Kalau epistemological relativism berkata begini, klaim kebenaran itu bisa sama-sama benar. Walaupun berkontradiksi, tetap bisa sama-sama benar. Karena semua orang tidak tahu the whole things. Dan semua orang itu cuma tahu dari sudut tertentu. Sehingga walaupun berkontradiksi bisa dua-duanya benar. Lalu ilustrasinya yang paling terkenal apa? Tentang gajah dan orang buta itu. Orang-orang buta yang memegang buntutnya gajah berkata, wow, gajah itu seperti selang yang panjang. Yang memegang kakinya, bukan, gajah itu seperti tiang. Yang pegang badannya, oh bukan, gajah itu seperti tembok, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saudara diomongin begini, jangan sombong, jangan ngaku paling benar. Kenapa? Karena kamu cuma tahu sebagian saja. Nah, ini namanya epistemological relativism. Nah, bagaimana kita merespon budaya ini? Yang saya tahu di Singapura pasti juga gampang untuk dilihat ini, ditemukan. Nah, maka kita harus membagi iman kita secara rasional. Secara rasional kita harus menunjukkan bahwa religious pluralism and epistemological relativism itu nonsense. Nonsense. Jadi kalau ada orang berkata begini ya, semua jalan menuju Roma, pasti salah. Kenapa? Karena yang dimaksud surga di Islam beda dengan yang dimaksud surga di Kristen. Buddha ketika mengakui nirwana, final destination-nya adalah nirwana. Nirwana bukan surga. Yang bilang nirwana adalah surga, itu tidak pernah belajar Kristen, tidak pernah belajar Buddha. Nirwana itu bukan surga. Dan percaya sama saya, rumah saya di perumahan nirwana eksekutif di Surabaya. Jadi saya paling tahu tentang nirwana. Nirwana itu bukan surga, saudara. Menurut agama Buddha, nirwana itu sebuah keadaan di mana kita tidak punya keinginan. Jadi kita nggak punya keinginan apa-apa. Karena di dalam agama Buddha, keinginan itu dianggap sumber masalah. Sehingga nanti tujuan akhirnya adalah manusia tidak punya keinginan. Lah kalau kita di surga malah punya keinginan. Keinginan untuk memuji Tuhan, keinginan untuk mengasihi Tuhan. Passion kita itu masih ada di surga. Beda dengan orang di nirwana. Siapa bilang semua menuju ke Roma? Itu konsep yang keliru. Karena tidak semua orang beragama pendukung AS Roma. Ada yang suka Juventus, yang gak suka bola maafkan ya. Guruan saya terbatas sekali untuk yang suka sepak bola. Nah, begitu pula dengan epistemological relativism. Itu juga sebuah hal yang nonsense. Saya pernah berjumpa dengan seorang pendeta yang ngomong begitu. Kamu tuh jangan sok yakin. Semua orang itu seperti gajah tadi. Cuma tahu sebagian. Seperti orang-orang buta yang memegang gajah. Jadi kamu tahu sebagian. Orang lain tahu sebagian. Terus saya ngomong sama dia gini. Lah kalau kamu tahu sebagian atau semua? Aku juga tahu sebagian. Loh, kamu gak tahu keseluruhannya. Kenapa kok kamu yakin bahwa yang tak ketahui ini cuma sebagian? Kamu tuh sombong. Kamu tuh mengasumsikan kamu tahu semuanya. Orang lain tahu sebagian. Lalu kamu kasih nasihat sama orang lain, jangan sombong, kamu cuma tahu sebagian, kamu cuma sebagian. Tapi kamu sendiri menganggap dirimu tahu semuanya.
kamu itu sombong dan keliru. Nonsense. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk rasional. Kita tidak bisa menerima dua hal yang kontradiktif. Tidak bisa. Kalau Aristotle mengatakan kita ini diciptakan sebagai rational animals. Bukan binatang yang berasio, bukan. Tapi maksudnya adalah kita ini rational being. Kita nggak bisa menerima sesuatu yang berkontradiksi. Contoh, saya ada di sini. Lalu saya ngomong, saya tidak ada di sini. Nggak bisa. Harus ada atau tidak ada. Itu harus rasional. Saya pernah bincang-bincang pada waktu saya pelayanan di Singapura yang terakhir kali atau dua sebelumnya saya pergi ke Singapura. Sebelah saya ada penganut agama lain, saudara, yang katanya dia open minded, moderat cara pikirnya, bincang-bincang dengan saya dan dia penganut agama lain. Lalu dia bilang begini, let's discuss our religion. Saya bilang, oh ya, that's good. Kita harus mulai banyak mengenal agama masing-masing. Lalu saya ngomong gini, let's start with the death of Christ on the cross. Dia bilang, what? Christ? Isa did not die on the cross. Saya bilang, that's exactly my point. Because according to your religion, Isa itu tidak disalibkan. Menurut my religion, Isa itu disalibkan. Bisa enggak? Dua-duanya ini digabungkan. Yang satu mengklaim Yesus mati, dan itu penting bagi kita. Kalau Yesus tidak mati, kita semua mati di dalam dosa kita. Yang di sini ngomong Yesus tidak mati. Masa jalan keluarnya setengah mati? Enggak kan ya? Ngerti maksud saya? Ketika saya bincang-bincang, anak Abraham yang dipersembahkan siapa? Itu kesempatan lain. Ada orang saya bincang-bincang dengan dia gitu. Anak Abraham yang dipersembahkan siapa? Dia bilang Ismail. Saya bilang, dipunyaku kok Ishak ya? Terus dia bilang, loh iya tak? Iya, katamu tadi semuanya agama sama. Sekarang yang dipersembahkan siapa? Ishak atau Ismail? Maksudnya kita pakai jalan keluar, Ishak, Ismail. Berarti ISIS. Is gitu kan. Atau Iska, Ismail, Kak Mail gitu kan. Enggak mungkin dong. Mesti salah satu keliru dong. Ngerti maksud saya? Rational. Tapi selain rational kita juga harus humble, saudara. Kenapa? Karena kita memang benar tidak tahu segala sesuatu. Kita ini terbatas. The truth itu benar tidak mungkin keliru. Tapi the way we perceive the truth itu bisa jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Maka kita harus humble. Dan ingat ya, Alkitab memberitahu kita orang berdosa, tidak lebih baik dari orang lain. Makanya kita harus humble dengan orang lain, harus wise, harus bijaksana. Apalagi di Singapura, wah diskusi tentang agama benar-benar sangat dijaga. Makanya saudara harus mengerti orang lain, mengerti situasinya saudara. Jangan sampai saudara misalnya udah dalam perjalanan gitu ke Jakarta ke Indonesia dari Changi gitu kan ya. Orangnya kita ajak ngomong tentang agama nggak tertarik. Tetap aja saudara nerocos ngomong terus. Orangnya udah tidur kita bangunin lagi, Pak. Saya harus bicara dengan Bapak. Siapa tahu ini tidur Bapak yang terakhir gitu. Berapa orang Kristen kan gitu, nggak mau tahu orang lain. Itu tidak bijaksana sih saudara. Kita harus lebih bijaksana. Penginjilan itu sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Kalau kita lihat orangnya tidak berminat, minta nomor teleponnya, nanti kontak, keep in touch dengan orang itu, supaya nanti pada waktu yang lebih baik dia bisa mendengarkan Injil dengan lebih terbuka. Jangan dipaksakan. Kalau dulu saya tidak seperti itu saudara. Tiap kali saya duduk di mikrolet atau di bis, pertanyaan saya pertama adalah begini, Pak turun di mana? Bahkan saya tidak tanya namanya siapa. Karena bagi saya nama tidak penting. Yang paling penting adalah dia orang berdosa. Yang kalau tidak dengar Injil masuk neraka. Benar atau enggak sih? Kita semua pemikirannya gitu. Sombong banget sih. Enggak lah. Tanya namanya siapa gitu. Kalau dulu saya enggak. Pak turun di mana? Oh saya turun di terminal. Wah masih lama 1 jam. Saya ceritanya dari Adam dan Hawa itu sampai kita Wahyu langit dan bumi yang baru kan gitu. Tapi begitu saya tanya, Pak turunnya di mana? Oh saya turun di kampung sana 3 blok dari sini. Saya langsung mikir, 3 blok dari sini. Langsung gini, Pak kalau Bapak mati sekarang masuk mana? Terima Yesus ya Pak ya. Kalau Bapak nggak terima Yesus, Bapak masuk neraka. Saya ngomong sama Bapak loh ya, bukan nakut-nakutin loh ya gitu. Sampai orangnya kiri. Saya sampai nganter dia ke pintu, Pak percaya Yesus ya Pak. Percaya Yesus. Itu malah jadi orang yang membenci kekristenan. Pak Joseph Tong selalu ngomong kepada saya begini, be nice to all people. Walaupun mereka tidak jadi Kristen, jangan sampai mereka jadi musuh. Nasihat yang bijaksana sekali. Dan kita harus loving
loving orang lain. Beda agama bukan berarti kita tidak menolong mereka. Jangan sampai kasih kita itu ditentukan oleh agama. Bayangin gak sih, saudara misalnya melihat ada orang kecelakaan gitu kan ya. Lalu saudara datangi orangnya dan saudara tanya, ateis atau orang beragama? Beragama. Kristen atau bukan? Kristen gitu kan. Protestan atau karismatik? Saya Protestan gitu kan ya. Protestannya reform atau enggak reform? Reform. Dari kalangan gereja Chinese atau bukan? Begitu dia jawab iya gitu kan, baru ditanya dari GKY atau mati orangnya, saudara. Enggak usah lah ya kan. Orang butuh bantuan enggak usah dicek KTP-nya, identitinya. Siapapun walaupun beda agama tetap kita mengasihi mereka. Dan yang terakhir apa? Sharing our faith itu relevantly, saudara. Kalau kita bicara kepada anak-anak muda, kita itu jangan bicara yang menurut mereka itu tidak relevan sama sekali. Saya sering berjumpa dengan orang-orang muda, saudara, dan mereka berkata begini, I believe Jesus died on the cross, but I just can't relate that to my life. So what? Anak-anak muda kehilangan pemikiran apa sih relevansi Injil dengan kita. Kenapa? Karena kita selalu mendekati anak muda dengan kalimat begini, kamu orang berdosa butuh Yesus. Tidak selalu kita mulainya dengan itu sih, saudara. Nanti kita bicara itu. Tapi mulai pertama dengan itu, anak muda langsung tutup gini, a few moment later dia tidur, saudara. Pasti anak muda begitu, nggak tertarik. Makanya kita harus mulai sesuatu yang relevan. Saya pernah di pesawat, sebelah saya cewek tatoan semua. Jadi dia itu pakai baju yang tanpa lengan gitu. Wah, tatoannya itu banyak sekali begitu. Lalu saya tengok ke dia, saya bilang, Mbak suka tato ya gitu kan. Pertanyaannya itu kayak nggak penting gitu, saudara. Kalau nggak suka terus ngapain? Dia pasang gitu, masa terima iklan gitu kan ya. Kadang-kala saudara itu kalau tanya jengkelkan orang kok memang ya kan gitu. Diomongin, kita ini harus peduli sama teman-teman kita di gereja, belajar menyapa gitu kan. Akhirnya beneran orang nyapa. Jadi dia di gereja lagi saat teduh, sebelahnya orang lain. Terus ditanya, mau ibadah ya? Orang itu bisa emosi loh jawab itu, saudara. Kalau nggak ibadah terus ngapain dia ada di sini? Masa cuma nyari AC, nyari adem aja? Ya enggak lah, yang mesti mau ibadah lah. Iya saya mau ibadah gitu kan. Terus gini, sendirian aja. Kadang-kadang pertanyaan kita nggak bermutu ya. Nah jadi saya lihat ke cewek ini yang tato, saya mau gini, weh kelihatannya suka tato ya. Dia bilang, iya kok aku suka tato gitu. Weh tatomu bagus-bagus loh, berapa tato kamu punya? Terus dia sebut gitu. Dan saya percaya. Kalau nggak percaya disuruh ngecek berdosa saya malan. Jadi seluruh tubuhnya tato soalnya kan gitu. Dia nyebut tuh puluhan gitu kan. Terus saya bilang gini, weh kamu paling suka tato yang mana? Wah, tanya-tanya harganya berapa tato gitu kan. Satu kali tato tuh berapa lama? Wah, saya belajar kenal apa yang menurut dia itu interesting. Baru terakhir saya tanya, mengapa kamu suka tato? Terus dia jawab, karena dengan tato aku bisa diterima komunitasku. Karena dengan tato aku mendapatkan penerimaan. Terus saya ngomong sama dia begini, kamu jujur capek gak sih? Untuk diterima aja harus melakukan ini itu. Sampai berapa jauh kamu akan melakukan sesuatu untuk diterima? Capek enggak? Dan dia ngomong gini, sebetulnya capek sih. Mosok diterima aja perlu ini, perlu itu. Kalau mau nerima ya nerima aja harusnya. Lalu saya ngomong sama dia, kalau kamu membutuhkan penerimaan tanpa kamu melakukan apapun, kamu mendapatkannya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus melakukan semuanya di atas kayu salib untuk kamu dan dia terima kamu apa adanya. Walaupun keadaan kamu tidak bisa apa-apa. Injilnya masuk enggak? Masuk. Tapi relevan enggak? Relevan. Saya bisa memberitakan Injil lewat jalur apapun. Dia mau hobi pakai basketball, saya nanti akan cerita bagaimana kaitan Injil dengan basketball. Yaitu karena ada ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus pandai bermain basket. Enggak ya, enggak ada ayatnya. Saudara jangan sampai berpikir shortcut yang gampang begitu kan ya. Enggak sih. Saya mencoba untuk memberitakan Injil secara relevan. Jadi Yesus itu bukan number one tapi the only one in existence. Yang kedua, atau supaya lebih menghibur, yang terakhir. Yang terakhir saudara, Yesus adalah the only one in devotion. Tadi dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan saya penasaran dengan kata segenap itu.
Bahasa Inggrisnya semua pakai kata all, diulang 3 kali. Saya cek teks Ibraninya dan ternyata benar, segenap diulangi 3 kali. Berarti penekanan. Bukan cuma itu. Ketika saya baca segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati aja sebetulnya sudah cukup sih. Karena segenap hati itu berarti mewakili seluruh keberadaan kita sih. Misalnya nih, I love you with all of my heart. Berarti dengan seluruh keberadaan dong, benar nggak sih? Ada bedanya nggak mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Ada beda? Nggak ada beda. Orang yang mengatakan aku mengasihi kamu dengan segenap hatiku, itu tidak kurang mengasihi atau tidak lebih mengasihi daripada orang yang berkata aku mengasihi kamu dengan segenap jiwaku. Sama. Bedanya itu cuma akibatnya aja. Anak-anak muda dengar ya. Kalau engkau mengasihi dengan segenap hati atau dengan segenap jiwa, itu sama. Tapi akibatnya beda. Kalau kamu mengasihi seseorang dengan segenap hati dan engkau dikecewakan, yang engkau rasakan adalah sakit hati. Kalau engkau mengasihi seseorang dengan segenap jiwa dan engkau dikecewakan, yang kamu rasakan adalah sakit jiwa. Kasih, saudara, itu sama aja, mau hati, mau jiwa, mau kekuatan itu sama, digabung semua, berarti penekanan lagi. Bahkan Yesus ketika mengutip ayat ini di dalam Injil Markus ada tambahannya, bukan cuma jiwa, hati, kekuatan, tapi juga akal budi. Saudara mau 1, mau 3, mau 4, mau 10, artinya sama. Yaitu Tuhan menuntut kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Itu yang Tuhan minta dari kita, saudara. Tapi persoalannya demikian. Kalau Tuhan itu menuntut kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Pertanyaan saya begini, dengar baik-baik ya. Ini ayat yang mungkin bertahun-tahun lalu saya baca malam hari dan saya bingung dengan ayat ini. Kalau memang Tuhan menuntut saya mengasihi Dia dengan segenap hati saya, apakah ada yang sisa dari hati saya untuk yang lain? Untuk keluarga saya? Untuk jemaat saya? Untuk hobi saya? Untuk studi saya? Untuk pelayanan saya? Ada sisa enggak? Karena Tuhan meminta seluruh hati saya, seluruh jiwa saya, seluruh kekuatan saya untuk Dia. Ada yang sisa enggak untuk yang lain? Harusnya tidak ada yang sisa kan? Dan itu membingungkan saya ayat ini. Nanti bagian terakhir saya akan memberitahukan jawabannya. Tapi sebelum saya memberitahukan jawabannya, saya ingin saudara memperhatikan beberapa hal dari ayat 5 tadi, saudara. Yaitu ini, loving God must not be constrained to feeling. It involves our whole being. Mengasihi Allah itu bukan cuma masalah perasaan, tapi seluruh kehidupan kita, with all of your heart, your soul, your might. Semuanya mengasihi Tuhan, bukan cuma perasaan. Ada berapa banyak orang, saudara, kalau dia misalnya di dalam gereja, di dalam ibadah, kelihatannya mengasihi Tuhan begitu rupa, sampai nangis-nangis gitu. Pertanyaannya adalah, keluar dari tempat ibadah, apakah dia mengasihi Tuhan? Bukan cuma masalah feeling, karena ini diperintahkan loh, saudara. Diperintahkan ini. Jadi bukan cuma masalah dirasakan, tetapi diperintahkan. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan. Dan ini dengan seluruh keberadaan kita, bukan cuma dengan perasaan kita. Saya berkali-kali menghadapi orang-orang Kristen yang selalu membuat dikotomi, atau mungkin trikotomi malah di dalam hidupnya dia. Jadi misalnya begini nih, kamu itu mikir jangan pakai ini, mikir pakai ini, lututnya ditunjuk. Dan benar sekali, saya sering pakai ilustrasi ini karena saya mengalaminya sendiri, saudara. Saya dulu berkali-kali diomongin orang, jangan mikir pakai ini, mikir itu pakai lutut, maksudnya berdoa. Orang yang banyak berpikir itu dipikir tidak mengasihi Tuhan gitu. Waktu saya di sekolah Alkitab juga gitu. Kakak-kakak kelas saya beberapa sering ketika saya baca buku, ketika saya diskusi teologi yang mendalam, mereka selalu mengutip Pengkhotbah 12, membaca banyak buku tidak ada gunanya. Lalu dia ngomong gini, mikir jangan pakai ini, mikir pakai lutut. Suatu ketika salah satu kakak kelas saya itu cepat-cepat ke kampus dan terpeleset. Lututnya kena ke tembok. Dan saya ngomong, kamu harus periksa dokter, siapa tahu kamu gegar otak. Kepala saya nggak kena, iya kamu mikirnya selalu pakai lutut soalnya. Ada berapa banyak orang Kristen yang selalu berpikir kalau kita berpikir kritis nanti tidak mengasihi Tuhan. No, salah. Saya jadi orang yang paling kritikal menurut saya sejak muda. Apapun saya pertanyakan, saudara, saya tuh tidak mudah percaya orang. Tidak mudah percaya orang. Saya selalu mempertanyakan segala hal. Tapi kalau saudara tanya saya, apakah iman saya setelah saya berpikir kritis semakin kuat? Jawabannya definitely yes.
Semakin saya berpikir kritis, mencari kebenaran, saya selalu mendapati kebenaran yang menemukan saya. The truth finds me. The truth sets me free. Jangan takut berpikir kritis. Anak-anak muda jangan takut untuk bertanya. Orang-orang tua jangan takut ditanya oleh anak muda. Biarkan anak muda mencari kebenaran. Karena in fact, when they are searching the truth, they are being searched by the truth. When they are searching God, actually they are being searched by Him. So don't worry. Saya percaya kebenaran lebih kuat dari yang kita pikirkan. Kasih bukan cuma perasaan, seluruh kehidupan kita. Berikutnya kita perlu notice ini. Kita ini, we are commanded but not forced to love God. Ya, ini imperatif. Benar, imperatif. It is not a compulsion, since our love for God is a reasonable response to His love for us. Memang ini perintah, tapi bukan paksaan. Ini benar-benar bukan paksaan, saudara. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. If you experience how deep the Father's love for us, you cannot do otherwise rather than love Him back. Gak bisa enggak. Karena hatimu telah di-refresh, telah disentuh oleh kasih yang begitu besar, sehingga engkau tidak bisa tidak, engkau pasti akan mengasihi Allah lagi. Jadi ini sesuatu yang tidak terelakkan, tetapi bukan paksaan. Tidak terelakkan, tapi bukan paksaan. Kan kadang-kadang kita bingung. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih kok diperintahkan. Harusnya kan muncul dari free will dong. Tapi ini konsep yang tidak sepenuhnya benar, saudara. Kenapa? Karena ada banyak hal yang sifatnya obligatory, yang sifatnya wajib, tapi kita melakukannya tanpa paksaan. Coba ya, yang punya anak saya tanya, orang tua wajib nggak memelihara anaknya? Wajib kan ya? Ada di sini yang merasa terpaksa memelihara anak? Nggak ada kan? Saya bahkan ngomongin orang-orang yang muda-muda itu, saya ngomongin, punyalah anak. Karena walaupun itu susah, not easy, tapi itu rewarding banget. Punyalah anak. Bahkan satu hal yang saya sesali, kenapa saya dulu gak punya anak lebih banyak. Paling enak itu punya anak. Dan punya anak remaja. Jadi teman, diskusi. Saya punya anak masih muda-muda. Banyak orang tua berkata, aduh paling susah punya anak remaja. Saya malah kebalikannya. Saya paling suka punya anak remaja dan pemuda. Kenapa? Karena saya suka mendengar kritikan-kritikan mereka. Anak saya selalu ngomongin, Papa ini kalau mau jangkau milenial, bajunya jangan gitu, Pak. Bajunya harus gini. Potongan rambut Papa tuh harus gini. Sepatunya Papa harus gini. Jadi semua awalnya, saya itu dipilihin sama anak-anak saya. Anak-anak saya bukan perhatian, karena setelah saya beli semua, mereka yang pakai juga. Anak yang bijaksana. Punya anak remaja, punya anak pemuda, itu menyenangkan, saudara. Kita ini jadi orang tua harus merawat anak-anak kita. Tapi saya yakin tidak ada orang tua yang merasa terpaksa melakukannya. Karena kita mengasihi anak kita. Dan perlu loh saudara, kita itu mengasihi. Mengasihi itu penting sekali. Istri saya aja berkali-kali tanya sama saya kok. Dan saya tahu banyak suami ditanya hal yang sama. Pah, kamu sayang aku enggak? Tanyanya berkali-kali, bener ya. Di sini siapa istri yang sering tanya gitu sama suaminya? Istri saya itu berkali-kali tanya gitu, Pah, kamu sayang aku enggak? Saya bilang, bagaimana aku enggak sayang kamu sih? Istrinya orang aja aku sayang. Mosok istri sendiri aku enggak sayang? Pastilah aku sayang. Terus kadang-kala istri saya kalau malam-malam gini, Pah, kalau aku mati, kamu nikah lagi enggak? Dia sudah tahu jawabannya. Saya bilang, gak mungkin lah kamu mati aku langsung nikah lagi. Gak mungkin lah. Aku kan mesti ngurus pemakamanmu dulu, penguburan dulu, baru minggu depannya menikah. Saya tahu sih arah pertanyaannya istri saya kemana. Istri saya itu cuma kepengen tanya gini loh, Pah, kalau aku mati kamu nikah lagi enggak? Terus saya jawab, enggak lah. Kalau kamu mati, bagiku matahari tidak sepanas biasanya. Oh, gitu kan. Kalau kamu mati, alam semesta berhenti berputar. Oh, itu dia langsung kayak, wah, aku tak mati sekarang ya, Pak. Ayo lanjutkan, gitu kan ya. Nah, kasih itu penting, saudara. Kita mengasihi Allah, itu kuncinya di situ. Nah, tapi Allah itu menuntut kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Nah, ini problem. Seperti yang saya katakan di awal, kalau Allah menuntut segenap, masih adakah yang sisa untuk orang lain atau untuk sesuatu yang lain? Dan ini dia yang terakhir dari khotbah saya menjawab pertanyaan itu. Unless our love to something or someone is an expression of our love to God, what we love is a competitor to God.
Kecuali apa yang kita cintai gitu, kecuali kasih kita kepada sesuatu atau seseorang merupakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan, maka apa yang kita cintai adalah berhala, saingannya Tuhan. Saya mengasihi keluarga saya sebagai bentuk ekspresi saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi jemaat saya karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi hobi saya suka olahraga. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya suka membaca buku. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Unless what you love is an expression of your love to God, what you love is an idol, competitor to God. Jadi apakah ada yang sisa untuk yang lain? Ada. Tapi dalam pengertian kita mengasihi keluarga kita sepenuhnya karena kita mengasihi Allah sepenuhnya. Kita mengasihi pelayanan kita sepenuhnya karena kita mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kita mengasihi pekerjaan kita, sekolah kita sepenuhnya karena kita mengasihi Allah sepenuhnya. Dan kalau kita mengasihi Allah, itu berarti kita harus siap dengan beberapa hal, saudara. Kita harus siap dengan meninggalkan apa yang sebelumnya kita cintai tapi dibenci oleh Allah. Ketika saudara berkata, Lord I love you, itu berarti saudara harus melepaskan apa saja yang saudara kasihi yang dibenci oleh Allah. Yaitu dosamu, your bad habits. Semuanya yang tidak memperkenankan hati Tuhan, yang mungkin saudara sukai, saudara harus tinggalkan itu karena Allah tidak suka itu. Dan berikutnya, kalau saudara mengaku saudara mengasihi Allah, seringkali itu berarti apa? You have to love what you don't like. You have to love what you don't like. Engkau harus mengasihi apa yang saudara tidak sukai. Kenapa? Karena saudara mengasihi Allah. Jadi kasihmu kepada Allah melebihi kebencianmu terhadap hal itu. Saya ulang sekali lagi. Mengasihi Allah seringkali berarti engkau harus love what you don't like. Karena kasihmu kepada Allah melebihi ketidaksukaanmu, kebencianmu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Dalam hidup saya berkali-kali mencintai apa yang saya tidak sukai. Dan pada akhirnya saya berhasil mencintai apa yang dulu saya tidak sukai. Kenapa? Karena kasih saya kepada Tuhan yang selalu ngedrive saya terus untuk mengasihi apa yang saya tidak sukai. Saya dulu paling sukar berkata maaf karena berhala saya pengakuan. Saya nggak mau terlihat gagal, saya tidak mau terlihat lemah di depan orang lain. Saya mau tampil perfect, sempurna. Bagi saya kesalahan bukan untuk diakui, tapi untuk dijustifikasi. Diberikan pembenaran-pembenaran supaya saya tidak kelihatan salah di mata orang. Saya tidak suka disalahkan. Tetapi karena saya tahu Tuhan tidak menyukai itu, saya belajar membenci apa yang dulunya saya sukai. Sekarang saya menjadi orang yang gampang embracing my own mistakes. Bahkan saya mudah mengakui kesalahan orang dan saya taruh di pundak saya. Setiap kali di gereja ada persoalan, saya berusaha menjadi orang pertama yang berdiri dan berkata, don't blame other people, don't blame each other, it's my fault. Karena saya adalah pemimpin di tempat ini. Saya tidak suka disalahkan, tapi akhirnya saya membenci apa yang dulu saya sukai. Kenapa? Karena kasih saya kepada Tuhan melebihi kebencian saya terhadap yang lain. Saya menjadi gembala sidang juga sama. Kalau saya boleh memilih, saya tidak jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi ilmuwan atau saya mau jadi seniman. Tapi Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya belajar berkata iya. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak ingin jadi gembala sidang sama sekali. Saya cuma ingin jadi pengajar. Tapi ketika Tuhan panggil saya menjadi gembala sidang, saya belajar taat pada pimpinan Tuhan. Belasan tahun saya menjadi gembala sidang. Awal-awal tahun, saudara, saya tidak menyukai panggilan ini. Karena saya tidak suka melihat orang lain cerita kepada saya. Saya nggak bisa dengarkan orang ngomong. Makanya saya jadi pendeta, bukan jemaat. Saya tidak bisa mendengarkan orang menangis, saudara. Pertama kali saya jadi gembala sidang, jemaat saya nangis selama 1 jam. Saya tuh bingung. Semua orang yang punya masalah nangis di mata saya adalah para pecundang, orang-orang lemah. Karena hidup saya dulu hidup yang sangat sukar sekali, saudara. Masa lalu saya ada masa lalu yang sangat pahit luar biasa. Sehingga saya menjadi pribadi yang tangguh dan akhirnya apa? Saya tidak sensitif terhadap perasaan orang lain.
Dan saya memiliki gejala psikopat. Saya nggak bisa simpati kepada orang lain. Saya tidak bisa berempati kepada orang lain. Tidak pernah saya menangis bersama orang lain. Saya melihat orang bunuh diri di rel kereta api, saudara. Saya turun dari bis. Semua orang turun dari bis melihat. Semuanya teriak, ada yang pingsan. The only person yang tanpa reaksi adalah saya. Dan saya cari tangannya di mana satunya, kakinya di mana, kepalanya ada di mana. I did not feel anything. Ketika saya dengarkan orang lain cerita, saya itu merasa ini waste of time. Saya lebih suka baca buku daripada mendengarkan orang lain bercerita. Saya menganggap orang-orang yang menangis adalah orang-orang yang lemah, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya berkata ya kepada panggilan Tuhan. Dan saya mulai love what I don't like. Pada akhirnya saya menemukan saya bisa mengasihi apa yang dulu saya tidak sukai. Saya mencintai jemaat-jemaat saya. Saya bisa menangis bersama dengan mereka. Penderitaan mereka menjadi penderitaan saya. If you love God, you will dislike what you love previously. Something that displeases God, engkau harus abandon that. Dan pada saat yang sama, if you love God, you have to learn how to love what you don't like. Dan kiranya ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengasihi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita.